Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Raditu billahi rabban wa islami dinna wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Yang saya hormati Bapak Dirjen Bina Instansi Wilayah, mewakili pemerintah pusat kita pada hari ini. Kemudian juga Bapak Adam, mewakili Kementerian Luar Negeri. Kemudian ada 5 menteri senior kita yang hadir pada hari ini. 4 diantaranya di depan saya, Menteri Senior Dr. Abdul Latif, Menteri Senior Bapak Jenderal Fadul Badi, Menteri Senior Bapak Sofyan Jalil yang terlama di kabinet, kemudian Menteri Senior Bapak Gubernur Senior Bapak Azwar Bakar. Alhamdulillah kompak semua dan kami berlima dihimpun oleh Pak Latif dalam satu fokus kalau bahasa DPR yang disebut dengan hikmah, himpunan keluarga cinta Aceh. Mudah-mudahan hikmah di pembimbingan ini dan terus berfungsi sebagai mitra strategisnya Pemda Aceh. Kemudian yang kami hormati Bapak Duha, mewakili AMN atau Indonesia atau mewakili juga Indonesia terlahirnya dan Aceh. Kemudian bapak-bapak senior yang lainnya termasuk dari BRA mewakili Gubernur Pak Amal, Pak Surya Dharma, beliau sebagai sekjen DGA sekaligus sebagai penyelenggara acara kita ini bersama Pak Damal Ketua. Kemudian Bapak Kudus kita Pak Hamzah Taib yang hadir pada hari ini juga. Kemudian bapak-bapak senior lainnya, terutama ibu-ibu serikandi kami dengan Ibu Hastina dan teman-teman semuanya lainnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang hadir secara offline di sini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yang secara online. Izinkan kami menyapa lebih dulu Bapak Perdana Menteri Malaysia, Bapak Datuk Anwar Ibrahim yang kami muliakan. Kemudian Bapak Haji Muhammad Yusuf Kala, beliau saat ini berada di Australia. Kemudian apa lagi Pak Surya? Sago-sago kami atau chapter di GA kita ada 22 chapter Pak Dirjen. Sekarang ini 22 negara. Insya Allah sebagian besar hadir pada acara kita pada hari ini secara online secara hibrid. Dan beliau semua saya hormati dan kami banggakan. Mudah-mudahan dapat mengikuti acara kita ini secara penuh dan bisa secara jelas dalam sesi demi sesi hari. Bapak Ibu sekalian yang hormati, izinkan kami melakukan bahwa acara kita hari ini terdiri dari 3 sesi utama. Sesi pertama adalah opening ceremony secara murni, diisi nanti beberapa sambutan arahan dari petinggi kita, baik secara online maupun secara langsung pada hari ini. Dilanjutkan nanti dengan pemberian atau penyerahan penghargaan dari tenda dari Gubernur Aceh kepada para pejabat dan para tokoh yang telah berkontribusi terhadap lahirnya University, terhadap implementasi pelaksanaan University sehingga Aceh damai. Selesai upacara penyerahan penghargaan tersebut, kita akan break dulu untuk isoma. Sesudah itu kita masuk sesi kedua untuk diskusi panel yang akan dipandu nanti oleh Bapak Dr. Sofyan Jalil sebagai moderator. Sesi pertama tidak jadi diwakilkan. Kalau Pak Sofyan Jalil berhalangan ada acara lain yang tidak bisa diingkari, kalau salah di Departemen Keuangan, kita siap dengan Pak Dubes Hamzah Taib. Beliau akan siap menerima tugasan untuk lanjutan dari Pak Sofyan Jalil. Ya Pak. Sesi kedua nanti sekitar 2-3 jam kemudian akan sebagai sesi ketiga. Sesi tadi opening, sesi kedua adalah panel discussion pertama, sesi ketiga nanti adalah panel discussion ketiga yang akan dipandu dan dimoderasi nanti oleh Pak Fahri, Dr. Fahri Ali.
mudah-mudahan beliau sudah menggabung. Kami berharap mudah-mudahan Bapak Ibu semua dapat berprestasi penuh untuk berkontribusi pemikiran-pemikiran yang bernas, yang strategis tentunya, untuk evaluasi bagaimana implementasi MOU Helsinki kita, dan dapat diperlebar lagi bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 11 tentang pemerintahan Aceh kita. Kita bersyukur bahwa Damai Aceh menginspirasi berbagai belahan dunia, khususnya yang ada konflik. Ditambah lagi dengan hak disaster, tsunami yang maha dahsyat di akhir abad ke-20, di abad ke-21, ini pun sudah menjadi lesson learned bagi dunia. Dan ini juga ibarat prima causa, ada tsunami yang maha dahsyat mempercepat lahirnya perdamaian di Aceh. Oleh karenanya hari ini kita mohon kontribusi semua kita untuk dapat curah pendapat, menanggapi, mengevaluasi bagaimana sebaiknya ke depan. Ada 3 event penting yang saya lihat memperingati 20 tahun Aceh Damai. Karena 20 tahun ini di Desa Warsa adalah sangat bersejarah. Yang saya ikuti pertama ada di Aceh. Gubernur menyelenggarakan 2 acara. Acara pertama berlangsung di Hotel Hermes tanggal 14 Agustus yang lalu. Pak Sofyan juga menjadi moderator di sana. Kami beberapa orang pulang, termasuk Pak Huradi, termasuk Pak Wali Bakar. Kemudian sesi kedua besok harinya tanggal 15 diselenggarakan di Markas Perusahaan Aceh, gedung baru, markas baru. Alhamdulillah sukses juga. Nah, dan ketiga, sekarang ini sedang berlangsung kerjasama Pemda Aceh dengan Diaspora Global Aceh. Sebelumnya ada satu lagi acara yang diselenggarakan oleh Area School of Government, diselenggarakan pada tanggal 13 dan 13 sampai 15 Agustus yang lalu. Pak SBY hadir, Pak JK hadir, lalu tidak salah Pak Walian juga. Jadi rangkaian acara yang besar ini dan terus-menerus sampai seminggu, saya kira ini menandakan betapa pentingnya hikmah Aceh Damai selama 20 tahun untuk kita peringati dan kita pelajari, ambil pelajaran daripadanya. Di lapangan, izinkan saya sedikit bercurah pendapat. Kami dengan Pak Azwar Bakar termasuk kelompok pelaksana dari MOU Helsinki. Kalau di sini saya sebut Pak Sofyan Diaril adalah membidani lahirnya MOU Helsinki bersama Pak Juba. Tentu dengan tokoh-tokoh lain, Pak Amin Awaluddin dalam komandonya Pak Ika. Nah, kami dengan Pak Azwar Bakar melaksanakan di lapangan. Saya misalnya menuliskan Pak Azwar, ketika ditugaskan oleh Presiden SBY ke Aceh, paling sedikit ada 4 tugas terkait. 1, melanjutkan rehab rekon pasca tsunami. Yang keduanya adalah Pak Kuntoro. Kami ex officio, Pak Adwa, saya ex officio sebagai wakilnya kepala BNN. Dan syukur waktu itu gaji gubernur maaf hanya 8,5 juta. Karena kami dapat hikmah wakil kepala BNN tambah 65 juta. Jadi sehingga terbantu bisa lebih lurus kami mengemban pemerintahan. Kedua, saya juga mendapat tugas melanjutkan Pak Anwar untuk implementasi MOU Helsinki Aceh Damai. Saya meneruskan kita sampai membentuk BRA, Badan Reintegrasi Aceh, yang sekarang ketuanya adalah Pak Jamal. Dulu ketua pertama adalah Pak Usman Hasan. Karena tidak tahan, beliau maaf kata Anwar dengan sedikit di sana, maaf saya sedikit bergurau, ada granat ditaruh di meja kerja beliau. Langsung gemetar menyerah, akhirnya terpaksa pulang ke Jakarta. Dilanjutkan oleh Profesor Yusni Sadi dan seterusnya. Sekarang di terakhir adalah Pak Jalal, ya, Pak Jamal ya. Pak Jamal sebagai kepala di ketua di BRA. Tugas kedua, tugas ketiga adalah
melahirkan Undang-Undang Nomor 11 tentang Pemerintahan Aceh. Itu rangkaian yang panjang, diawali dengan beberapa diskusi dan berpaksud Pak Anwar Bakar, diteruskan oleh saya secara intensif. Alhamdulillah dalam tempo 5 bulan, undang-undang yang teramat penting itu sebagai bagian dari implementasi MURCG rampung. Alhamdulillah ketika itu berkat kepiawaian ketua pansus kita almarhum Heri Mursi dan Batan, kemudian duet yang bagus kita dengan Forbes Habib, Pak Farhan Habib ketika itu ketuanya, kemudian saya sebagai gubernur Aceh, kemudian DPRA Pak Zakaria sebagai ketua DPRD Nado Aceh Darussalam waktu itu, didukung oleh Ibu Megawati, oleh Gus Dur dan sebagainya, dan Pak Yusuf Kala. Akhirnya undang-undang tersebut rampung dalam tempo 5 bulan. Alhamdulillah. Jadilah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006. Tugas yang ketiga, tugas yang keempat yang tidak kalah beratnya adalah menyelenggarakan pilkada serentak. Pilkada pertama di Indonesia adalah di Aceh. Sekali pilih adalah 20 kepala daerah, 19 bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, dan 1 gubernur dan wakil gubernur Aceh. Kita laksanakan pada tanggal 11 Desember tahun 2006. Pilkada yang paling besar partisipasinya, pilkada yang paling murah biayanya. Alhamdulillah sukses. Oleh Pak Yusuf Kala diambil ini sebagai inspirasi atau model menjadi pilkada serentak nasional. Malah menurut saya pribadi ini kebebasan. Harusnya serentak seprovinsi masih lebih manageable. Kalau serentak se-Indonesia kita rasakan bukan main beratnya sekaligus. Tapi itu berasal dari model pilkada serentak di Aceh. Jadi 4 tugas utama, 1 tadi pasca daerah kami, yang kedua adalah implementasi MURCG, yang ketiga undang-undang pemerintah Aceh, yang keempat adalah pelaksanaan pilkada akbar. Alhamdulillah semuanya dapat diselenggarakan dengan baik. Ketika itu di lapangan bukan main. Depresi besar-besaran karena tsunami, tambah dengan konflik 30 tahun. Oleh karenanya saya di berbagai tempat waktu itu nostalgia sedikit, di berbagai tempat saya berkunjung berpidato seperti ini. Saya menyebut Alhamdulillah Aceh selamat. Selamat dari tsunami, selamat dari konflik berkepanjangan. Hampir 200 jiwa syuhada di tangan Allah, mungkin 25.000 jiwa korban konflik ini. Alhamdulillah masih 3-4 juta lagi waktu itu belajar selamat. Alhamdulillah Aceh selamat. Yang kedua, Bismillah Aceh bangkit. Jangan lama-lama kita berlarut dalam kesedihan. Ayo sing-singkan lagi bangkit untuk mengejar ketinggalan. Bismillah Aceh bangkit. Yang ketiga, insya Allah Aceh sejahtera. Kita bersama bekerja bersama supaya Aceh sejahtera. Alhamdulillah Aceh selamat. Bismillah Aceh bangkit. Insya Allah Aceh sejahtera. 1, 2 sudah jalan. Aceh sejahtera yang masih jauh dari. Mudah-mudahan evaluasi kita yang MURCG ini, evaluasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 akan dapat menginspirasi kita lagi, memberi semangat kita lagi, memberi jalan bagi kita untuk mana yang sudah jalan, mana yang belum jalan, kenapa itu belum jalan, apa yang ditempuh. Insya Allah itu yang penting dalam diskusi kita. Saya kira demikian sedikit laporan dan harapan dari kami sebagai penyelenggara. Lebih dan kurang mohon maaf. Akhirnya terima kasih yang tak terhingga dari kami semua kepada Bapak Dr. Abdul Latif yang telah memfasilitasi kita semua dengan tempat, dengan berbagai akomodasi, berbagai logistik dan sebagainya. Bang Latif terima kasih atas fasilitasi ini, sehingga kami tadinya mau di Borobudur, mau di perwakilan Aceh, beliau bilang jangan, saya punya tempat, silakan bikin di Ampara Hotel. Alhamdulillah. Yang kedua, terima kasih kepada Pemda yang kami sudah kerjasama untuk kita bikin acara seperti hari ini. Yang ketiga, terima kasih kepada para tokoh yang banyak memberikan sumbangan perhatian kepada kita semua, termasuk BRA kita tadi hari ini juga berakhir, dan kepada Taman Iskandar Muda, kepada tokoh-tokoh Aceh
Provinsi yang ada di Jakarta, termasuk para sahabat dokter yang ada di layar kita ini secara online. Saya sampaikan penghargaan dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.